Jadi materi kita hari ini adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari klasifikasi makhluk hidup. Jadi, klasifikasi makhluk hidup artinya kita mengelompokkan makhluk hidup. Nah, tujuan dari pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah kita untuk mempelajari, mengenal, mengidentifikasi atau mendeskripsikan makhluk hidup secara garis besar. Jadi, di dunia ini sangat banyak makhluk hidup. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, dari semut hingga sampai ke gajah. Jadi di sini klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah kita mendeskripsikan dan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Di sini ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi dinamakan taksonomi. Sedangkan tingkatan klasifikasi sendiri adalah tingkatan takson. Nah, di sini ada tingkatan takson yang dikemukakan oleh Linnaeus. Nah, Ibu tulis di depan. Yang pertama ada kingdom. Yang kedua ada divisi atau filum. Yang ketiga ada kelas. Yang keempat ada ordo. Yang kelima ada family. Yang keenam ada genus. Dan yang ketujuh ada spesies. Di sini kingdom adalah kerajaan. Yang kedua ada divisi atau filum. Nah, divisi ini digunakan untuk tumbuhan, sedangkan filum ini digunakan untuk hewan. Yang berikut ada kelas. Yang keempat ada ordo atau bangsa. Yang kelima ada family atau suku. Yang keenam ada genus atau marga, dan yang ketujuh ada spesies atau jenis. Jadi di sini Ibu akan memberikan salah satu contoh nama klasifikasi dari tumbuhan, yaitu ada pisang. Nah, pisang ini nama latinnya adalah Musa paradisiaca. Yang pertama kingdom ini dia masuk ke kingdom planta, yaitu kingdom tumbuhan. Yang kedua ada divisinya, yaitu Macroliophyta. Kelasnya yaitu Liliopsida. Ordonya Zingiberales. Familinya adalah Musaceae. Genusnya Musa. Spesiesnya adalah Musa paradisiaca. Nah, jadi tata nama yang Ibu tulis di depan ini adalah tata nama sistem ganda, yaitu binomial nomenklatur. Nah, binomial nomenklatur ini mempunyai ketentuan-ketentuan. Yang pertama bisa kita lihat di sini ada terdiri dari dua nama latin, Musa dan paradisiaca. Yang kedua, perlu kita ketahui
sedangkan awalan dari kata kedua huruf kecil. Jika ditulis secara manual seperti ini, kita harus menggaris bawahi. Jika kita melakukan menulis dengan di laptop atau pemetikan, berarti kita harus membuat tulisan ini secara garis miring. Di sini ada 4 macam sistem klasifikasi, yaitu yang pertama ada macam sistem klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi ilmiah. Klasifikasi ilmiah ini dikemukakan oleh Aristoteles. Nah, klasifikasi ilmiah yang dikemukakan oleh Aristoteles ini yaitu di mana pengelompokan makhluk hidup itu berdasarkan morfologi atau bagian terluarnya, yaitu bentuk daun, bentuk paruh burung, intinya fisik bagian luar. Yang kedua ada klasifikasi buatan. Klasifikasi buatan. Nah, klasifikasi buatan ini dikemukakan oleh John Gray. Klasifikasi buatan ini dia merupakan persamaan ciri morfologi, pengelompokan hewan berdasarkan persamaan ciri morfologinya. Ibu kasih contoh pada kelelawar dan juga kupu-kupu dikelompokkan menjadi satu kelas, yaitu aves, di mana mereka bisa terbang, ada sayap untuk terbang. Yang ketiga ada klasifikasi filogenik. Klasifikasi filogenik ini dikemukakan oleh Darwin. Klasifikasi filogenik yang dikemukakan oleh Darwin yaitu di mana pengelompokan makhluk hidup berdasarkan hubungan kekerabatannya. Dan yang keempat ada klasifikasi Linnaeus. Nah, klasifikasi Linnaeus ini itu yang tadi Ibu sudah berikan contohnya seperti ini, di mana dia membagi pengelompokan makhluk hidup secara dari tingkatan yang paling tinggi sampai ke tingkatan yang paling rendah, yaitu di mana ada kingdom, divisi atau filum, kelas, ordo, family, genus dan juga spesies. Nah, Ibu kasih contoh satu lagi di sini pada hewan. Ibu kasih contoh pada hewan yaitu hewan kucing. Kingdomnya adalah Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Carnivora, Felidae, genusnya Felis, dan spesiesnya adalah
Feliscatus. Nah, ini contoh dari klasifikasi tumbuhan yaitu pisang dan klasifikasi hewan yaitu kucing. Nah, yang berikut ada klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama di sini ada Monera. Nah, klasifikasi 5 kingdom ini dikemukakan oleh Whitaker. Nah, yang pertama Monera. Nah, Monera ini merupakan pengelompokan makhluk hidup prokariotik, yang dimana prokariotik ini tidak memiliki membran inti. Nah, Monera ini dibagi menjadi 2, yaitu Archaebacteria dan juga Eubacteria. Yang kedua ada Protista. Protista ini merupakan pengelompokan makhluk hidup eukariotik yang dimana sudah memiliki membran inti. Nah, Protista ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Protista mirip jamur. Yang kedua ada Protozoa. Dan yang ketiga ada ganggang atau alga. Yang berikut yang ketiga ada fungi. Yang ketiga ada fungi atau jamur. Nah, fungi atau jamur ini tidak dikelompokkan ke dalam plantae atau tumbuhan karena dia tidak memiliki klorofil yang dapat membantu dia untuk berfotosintesis seperti tumbuhan lain, sehingga dia dipisahkan dari kingdom plantae, yaitu kingdom fungi atau jamur. Nah, kingdom fungi atau jamur ini ada 4, yaitu yang pertama ada Zygomicota. Yang kedua ada Ascomycota. Yang ketiga ada Basidiomycota. Dan yang keempat ada Deuteromycota. Kingdom yang keempat ada Animalia atau hewan. Kingdom Animalia atau hewan. Yang pertama di sini ada Porifera atau hewan berpori. Yang kedua ada Coelenterata. Animalia itu banyak dari tingkatan tinggi sampai ke tingkatan yang terendah. Nah, di sini ada Porifera, hewan berpori. Yang kedua Coelenterata, hewan seperti cumi-cumi dan lain cumi-cumi, ubur-ubur dan lain sebagainya, yaitu hewan bertinta. Yang ketiga ada Mollusca, hewan yang berlendir. Dan yang keempat ada Annelida seperti cacing-cacingan. Dan ada 5 kelas yang sudah dibagi, yaitu ada mamalia, aves, reptil, amfibi, dan juga
Lantai. Lantai atau tumbuhan. Di sini ada 3. Ada Pteridophyta, ada Bryophyta dan Spermatophyta. Pteridophyta ini merupakan tumbuhan paku, tumbuhan paku-pakuan. Yang kedua ada Bryophyta, yaitu lumut. Dan yang keempat ada Spermatophyta, yaitu tumbuhan berbiji. Jadi klasifikasi Nematodon ini akan Ibu bahas secara lebih detail dan terperinci di pertemuan kita berikutnya. Pertemuan kita sampai di sini. Pertemuan kita hari ini sampai di sini. Jadi Ibu minta untuk pertemuan yang berikutnya kalian sudah mulai membaca dan belajar mengenai klasifikasi Nematodon ini, supaya waktu pertemuan kita berikutnya ini bukan hal baru lagi bagi kita semua, ya. Cukup sekian, selamat siang.